Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahid Muslim. Mari kita berkenalan terlebih dahulu untuk lebih mengenal orientalis barat yang bernama Abraham Geiger. Nah, Abraham Geiger ini adalah salah satu tokoh orientalis barat yang mengomentari atau mengkritiki tentang teks yang ada dalam Al-Quran. Untuk lebih lanjut lagi mengenal bagaimana paradigma berpikir dari seorang tokoh orientalis barat tersebut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berkenalan bagaimana biografi Abraham Geiger sendiri. Nah, Abraham Geiger sendiri lahir pada 20 Mei 1810 atau 1810 di Frankfurt. Kemudian ayahnya itu bernama Rabbi Michael Lazarus Geiger. Ayahnya adalah seorang pengajar yang mendidiknya dalam berbagai aspek agama Yahudi seperti Alkitab Ibrahim, kemudian Talmud sejak usia dini. Nah, Geiger juga meninggal pada tanggal 23 Oktober 1874 di Berlin. Nah, kemudian di perjalanan pendidikannya, ia melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg untuk mempelajari filologi, kemudian bahasa-bahasa Suryani, bahasa Ibrani, dan bahasa klasik setelah menjalani 1 semester. Nah, setelah menjalani 1 semester, ia memilih pindah di University of Bonn. Nah, dari proses perjalanan Abraham Geiger sendiri, banyak sekali karya-karya yang dilahirkan oleh Abraham Geiger sendiri. Dalam perjalanan studinya, Abraham Geiger menghasilkan 2 karya ilmiah, yakni jurnal yang telah ada pada gambar di samping saya. Nah, 2 jurnal tersebut membahas tentang bagaimana topik-topik agama yang berkaitan dengan agama Yahudi, kemudian juga bagaimana sejarah agama, dan juga bagaimana teologi-teologi yang diajarkan oleh agama Yahudi, dan pembahasan lain mengenai isu-isu kontemporer pada masanya. Nah, kemudian juga dalam jurnal Abraham Geiger tersebut membahas bagaimana pembaharuan dalam beribadah, kemudian juga etika, pemikiran agama, serta menyuarakan pandangan progresif terhadap Yudaisme. Kemudian pada pemikiran Abraham Geiger. Nah, dalam pemikiran Abraham Geiger mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ketika menjelaskan tentang Al-Quran, Nabi Muhammad mengambil kosakata-kosakata yang ada dalam Al-Quran itu mengambil dari perbendaharaan kosakata yang ada pada agama Yahudi. Nah, kemudian juga Abraham Geiger untuk memperkuat argumentasinya, Abraham Geiger juga menyatakan beberapa pertanyaan dalam bukunya, seperti bagaimana Muhammad benar-benar ingin mengambil dari tradisi Yahudi, kemudian juga bagaimana cara jika ia melakukannya, dan apa rencananya untuk mengambil dari Yahudi sendiri. Nah, selain itu, di dalam pemikiran Abraham Geiger sendiri, Abraham Geiger memperkuat argumentasinya pun dengan 2 unsur. Yang pertama, 2 fakta. Yang pertama, adanya unsur-unsur agama lain yang disatukan ke dalam Islam, yang menurut Geiger sendiri itu adalah budaya Islam yang terbuka terhadap ide-ide budaya lain. Kemudian yang kedua adalah fakta bahwa beberapa gagasan yang dipinjam berasal dari tradisi Yahudi, bukan Kristen atau Arab kuno. Jadi memang gagasan-gagasan yang berasal dari Al-Quran itu beberapa dari gagasan yang ada dalam Al-Quran diambil dari tradisi-tradisi yang ada dalam tradisi Yahudi. Dalam metode analisis Geiger sendiri, Geiger juga menggunakan metode yang mengidentifikasikan ayat-ayat Al-Quran yang mirip dengan teks Injil, ayat dan literatur rabbinik. Contohnya, kedua agama tersebut memiliki sembahyang dalam posisi berdiri, namun posisi lain juga diperbolehkan. Nah, di lain sisi juga Abraham Geiger menyatakan bahwa
terdapat beberapa catatan perbedaan antara Islam dan Yahudi. Misalnya, Islam melarang minuman memabukkan di semua tempat dan waktu, sedangkan Yahudi sendiri melarang minuman alkohol dalam beberapa kasus. Nah, ada perbedaan dan juga ada kesamaan di sini. Kemudian juga menyatakan bahwa dalam beberapa kasus Muhammad menjaga, mengubah atau menyalahi ajaran Yahudi untuk menyesuaikan dengan konteks sejarah budaya atau etika moralnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa menurut Geiger sendiri, Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah berupa ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran konteksnya itu meniru tradisi-tradisi yang ada di dalam agama Yahudi. Kemudian juga dari kosakata yang menurut Geiger sendiri itu ada beberapa yang menyamai dengan kosakata yang ada dalam agama Yahudi. Nah, kemudian hukum-hukum yang ada di agama Islam juga ada beberapa hukum, bahkan dominan hukum yang ada di dalam agama Islam itu menyamai hukum yang ada di dalam agama Yahudi tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian video tersebut, terdapat salah dalam pengambilan referensi dan lain sebagainya. Saya meminta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.